Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan helm cross. Ini helm fog ya lur, dan ini sudah di repaint sendiri menggunakan aerosol. Ini juga pengeliman karetnya ini kurang bagus ya lur, dan ini juga karetnya ada bekas cutter-cutteran. Dan untuk kondisi catnya di sini lumayan tebal ya lur, dan ini catnya menggunakan cat aerosol dulunya, ini di repaint sendiri. Jadi ini mau kita ganti menggunakan skinning carbon fiber ya lur. Oke lur, untuk helmnya kurang lebih keadaannya seperti ini ya lur. Jadi di sini untuk helmnya kita akan bongkar terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah kita bongkar, ini catnya akan kita remover ya lur. Jadi untuk helm ini bahan helmnya itu fiber ya lur. Ini helm fog, dan untuk removernya kita menggunakan pen remover untuk besi itu atau pen remover biasanya. Jadi di sini untuk cat aerosol ini memang sangat sulit di remover ya lur. Di sini kita kerok menggunakan pisau seperti ini, catnya itu cuman meleleh atau lembek saja ya lur. Ini sampai kita jemur-jemur agar catnya itu mau terangkat. Dan untuk helmnya menggunakan pen remover tadi, karena ini helm berbahan trikomposit, itu aman ya lur, karena ini helm bukan helm plastik. Jadi untuk bahan helm yang trikomposit seperti ini menggunakan pen remover bisa, dan ini hasilnya setelah kita remover semuanya. Untuk di bagian topi ini karena plastik, ini kita amplas ya lur. Oke lur, jadi kita akan langsung ke proses penempelan karbonnya. Jadi di sini untuk helmnya setelah kita bersihkan semua, di sini kita pisah di bagian tengah ya lur, atau istilahnya kita beri sekat. Lalu untuk lemnya kita menggunakan epoxy resin, ini dari Fusion. Untuk takarannya tertulis di sini ya lur. Untuk takaran timbangan itu 100/60 atau 10/6. 10 untuk epoxy resin, 6 untuk hardinernya. Itu jika kita menggunakan takaran timbangan ya lur. Setelah kita takar, di sini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Bang, itu nggak dikasih penghitam. Jadi untuk kali ini tidak akan saya kasih penghitam karena nanti akan kita vakum ya lur. Di sini setelah kita campur epoxy resin dan hardinernya, setelah kita aduk, ini tinggal kita oleskan saja menggunakan kuas. Kita oles tipis secara merata ya lur. Kemudian setelah kita oles secara merata, ini kita diamkan atau kita keringkan tanpa jemur. Ini kurang lebih sekitar 2-3 jam sampai kering sentuh seperti ini ya lur. Jadi saat sudah kering sentuh atau kita pegang tidak lengket di tangan tapi masih lunak, itu bisa kita tempelkan untuk karbonnya. Untuk karbonnya di sini saya gunakan karbon tuil, ini yang 240 GSM web lock ya lur. Jadi untuk karbonnya ini kita gunakan yang GSM-nya lumayan gede ya lur, karena ini helm lumayan sulit untuk ditempel karena bentuknya itu banyak sekali sudut dan banyak sekali tekukan. Kemudian di sini setelah kita tempel-tempel seperti ini bisa kita buang di bagian yang lebihnya itu ya lur, dengan cara kita potong atau kita gunting. Jadi lebihnya ini biar tidak terlalu banyak. Misalnya ada lebih, itu bisa dilipat ke bagian dalam ya lur agar lebih mengunci. Seperti ini setelah kita tempelkan, kemudian di sini akan kita vakum. Untuk vakumnya ini kita menggunakan plastik vakum pakaian ya lur. Ini yang ukuran 80 x 100 cm. Jadi ini kita bungkus menggunakan plastik seperti ini. Kemudian kita tutup dan ini kita konekkan menggunakan pompa penyedot ya lur. Pompa penyedotnya itu bisa manual atau bisa menggunakan mesin, yang penting disedot anginnya. Jadi itulah kenapa tadi untuk lemnya tidak kita kasih penghitam, karena kalau kita vakum seperti ini kita kasih penghitam, nanti hitam-hitamnya bisa tembus ke atas. Jadi di sini kurang lebih hasilnya saat kita vakum seperti ini ya lur. Meskipun lemnya ada yang meresap ke atas, tapi itu tetap bening, tidak hitam. Kurang lebih seperti itu ya lur. Kemudian setelah dirasa angin di dalam plastik habis, ini bisa kita lepas untuk pompa penyedotnya ya lur.
Jadi dia plastiknya itu mengikuti ke bentuk helmnya ini, atau istilahnya menekan karbon yang kita tempelkan. Jadi karbon nanti akan membentuk seperti bentuk helmnya ya lur, kurang lebih seperti ini. Kemudian semisal plastiknya itu bocor ya diulang ya lur, atau istilahnya ganti plastiknya. Dan ini kita keringkan selama 1 hari. Dan setelah kurang lebih 1 hari kita diamkan, di sini akan kita buka ya lur. Untuk plastiknya ini semisalnya tidak bocor bisa dipakai kembali ya lur, dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi untuk lemnya tadi kita kasih tipis saja ya lur, biar tidak terlalu banyak yang meresap. Lalu di sini setelah kita buka tadi, ini untuk pengecoran kita menggunakan epoxy resin dari Orion yang lebih cepat kering ya lur. Untuk epoxy resin ini takarannya juga tertulis di botolnya, jadi tinggal kita takar saja. Kemudian setelah kita takar, ini kita aduk sampai benar-benar merata. Kemudian setelah kita aduk, ini kita oleskan ya lur. Untuk di pengolesan ini menggunakan resin polyester apakah boleh? Boleh. Kemudian untuk pengecorannya atau pengolesannya juga nggak harus seluruhnya lur. Bisa dioles di bagian tepi-tepinya saja agar bisa dipotong ya lur. Cuman di sini saya oles menyeluruh 1 lapis, atau istilahnya sekali oles seperti ini secara merata. Kemudian setelah kita oles merata, di sini akan kita keringkan ya lur. Untuk pengeringan epoxy resin Orion ini 4 jam sebenarnya sudah kering ya lur. Jadi ini kita keringkan 4 jam tanpa jemur, sudah kering seperti ini. Lalu di sini setelah kering akan kita potong ya lur. Untuk pemotongannya ini di bagian tengah yang kita sekat tadi, ini kita tempel lagi menggunakan isolasi mengikuti dari isolasi yang kita tempel di awal tadi ya lur. Jadi ini untuk penggaris saat kita motong. Untuk motongnya ini bisa menggunakan cutter seperti ini. Yang penting untuk cutternya itu benar-benar tajam ya lur. Jadi ini kita potong secara pelan-pelan saja seperti ini, agar potongannya itu bisa lurus ya lur. Dan setelah kita potong hasilnya seperti ini ya lur. Kemudian untuk di bagian lubang-lubangnya itu di sini kita langsung potong sekaligus ya lur. Mumpung epoxy resinnya belum benar-benar keras sekali. Jadi saat kita potong ini masih lumayan enak. Oke lur, di bagian tempat karet list juga kita potongin untuk karbonnya. Jadi untuk karbon-karbon yang berlebihnya itu kita potongin. Ini akan kita lanjut ke penempelan bagian yang sebelahnya. Sama seperti tadi, bagian yang sudah kita karbon ini kita tutup menggunakan isolasi. Lalu untuk pengelemannya ini kita menggunakan epoxy resin yang dari Fusion. Untuk pengolesannya tipis-tipis ya lur. Lalu kita diamkan kurang lebih sekitar 2-3 jam, dan di sini kita tempelkan untuk di bagian karbonnya. Kemudian untuk motif atau coraknya juga diperhatikan ya lur. Kita potong lebihannya ini atau bagian yang tidak terpakai, setelah itu di sini langsung kita vakum seperti ini. Jadi setelah kita potong ini langsung kita vakum seperti ini ya lur. Kemudian setelah kita vakum itu kita keringkan sehari baru kita buka. Jadi untuk di bagian vakum itu sampai benar-benar kering baru dibuka ya lur, dan hasilnya itu seperti ini. Kemudian setelah kita buka dari vakumnya, ini akan kita olesin epoxy resin ya lur. Jadi untuk epoxy resin yang saya gunakan atau yang saya pakai untuk ngolesin di atas karbonnya ini menggunakan epoxy resin dari Orion ya lur. Karena ini yang cepat kering. Untuk pengelemannya tadi kita menggunakan epoxy resin yang dari Fusion. Ini setelah kering kurang lebih sekitar 4 jam, di sini kita potong. Untuk pemotongannya sama seperti tadi, kita menggunakan isolasi untuk penggarisnya ya lur. Jadi kurang lebih untuk cara penempelan saya seperti itu ya lur. Ini untuk di skinning carbon fiber di media helm. Kemudian ini setelah kita potongin ini kita keringkan lagi ya lur. Jadi ini kita keringkan selama 1 hari, baru di sini akan kita amplas. Untuk pengamplasannya menggunakan amplas grid ukuran 400. Dan di pengamplasan ini kita amplas layang saja ya lur, karena ini resinnya juga baru 1 lapis. Jadi kalau kita ngamplasnya terlalu ditekan itu nanti bisa jebol atau istilahnya bisa terkena di bagian karbonnya. Jadi ini diusahakan ngamplasnya itu layang-layang saja ya lur. Kenapa diamplas seperti ini? Karena ini mau kita lanjut di pengecoran atau pengolesan resin menyeluruh ya lur. Ini setelah beres pengamplasan kurang lebih hasilnya seperti ini.
Jadi setelah beres pengamplasan itu bisa dilap atau dibersihkan menggunakan silikon degreaser ataupun menggunakan thinner. Kemudian di sini bagian yang tidak terkena karbon ini kita tutup menggunakan isolasi, dan di sini kita oles lagi untuk epoxy resinnya ya lur. Untuk epoxy resin yang saya gunakan untuk pengecoran itu saya menggunakan Orion ya lur. Misalnya teman-teman pengen menggunakan merek lain itu bebas ya lur. Mau menggunakan resin polyester juga nggak masalah. Untuk pengolesannya ini, jadi ini saya seharian full ngolesin epoxy resin. Di sini yang saya gunakan epoxy resin dari Orion. Jedanya itu kurang lebih sekitar setengah jam ya lur. Jadi kita oles merata, kemudian beri jeda setengah jam, lalu kita oles lagi. Bang, kalau kita ngoles semacam ada kayak berminyak itu bagaimana? Itu tinggal ditumpuk lagi saat setengah kering ya lur. Untuk jeda waktu setengah keringnya itu berapa menit, itu lain merek juga lain waktunya ya lur. Jadi itu harus kita perhatikan apa yang kita gunakan. Pokoknya saat setengah kering atau kita tekan masih lengket, itu bisa kita tumpuk lagi. Di sini kurang lebih saya tumpuk sekitar 8 lapis tipis-tipis. Lalu ini kita keringkan selama 1 hari dan hasilnya itu seperti ini setelah kering ya lur. Untuk pengamplasan kita gunakan nomor 240. Jadi di sini akan kita amplas. Untuk pengamplasan nggak harus menggunakan mesin ya lur. Kalau ada mesin ya bagus, jadi tidak pegel. Kalau tidak ada mesin ya kita amplas manual. Untuk pengamplasannya pun juga harus hati-hati ya lur, jangan sampai karbonnya itu terkena. Jadi ini kurang lebih sekitar 8 lapis kita oles tipis-tipis. Ini kita keringkan selama 1 hari baru kita amplas seperti ini ya lur. Di pengamplasan nomor 240 ini kita amplas di bagian yang bergelombang ya lur, atau istilahnya kita ratakan terlebih dahulu bagian yang bergelombang ini. Kemudian di sini akan kita lanjut di pengamplasan dengan nomor 400 ya lur. Jadi setelah kita amplas ukuran 240 tadi, ini kita haluskan lagi menggunakan amplas grit ukuran 400. Jadi biasanya setelah kita amplas 400 seperti ini sudah terlihat sudah rata atau belum ya lur. Kemudian setelah kiranya rata, ini kita lanjut ke amplas grit ukuran 800. Kalau semisalnya terlihat masih belum rata, itu bisa diolesin lagi untuk resin ataupun epoxy resinnya ya lur. Jadi di sini karena dirasa sudah lumayan rata, ini kita haluskan langsung menggunakan amplas grit 800. Dan setelah beres pengamplasan ini sudah halus semua atau sudah rata. Kemudian ini akan kita tambahkan motif ya lur. Untuk motifnya ini menggunakan water slide decal atau kertas water slide decal kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi ini kita print mirror karena kita gunakan water slide decal yang transparan. Lalu ini kita semprot warna putih di bagian gambar atau logo yang akan kita tempel ini ya lur. Untuk penyemprotan warna putihnya ini kita semprot sampai gambarnya itu tidak terlihat tapi berlapis-lapis dengan jeda ya lur. Jedanya kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu di sini kita keringkan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam juga. Ini sudah kering sentuh atau istilahnya masih kering lembek. Lalu ini akan kita tempelkan untuk kertas water slide decalnya. Jadi untuk pembahasan water slide decal dulu sudah sering saya upload atau sering saya bahas ya lur. Jadi ini untuk logonya ini menggunakan motif dari kertas water slide decal. Ini setelah kita tempelkan, kita buang airnya lalu kita potong buang di bagian putihnya ini ya lur ya. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu untuk prosesnya dari tadi awal skinning, lalu di sini kita tambahkan logo atau gambar menggunakan kertas water slide decal, kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk penempelan kertas water slide decalnya ini sesuai permintaan dari yang punya helm ya lur. Dan untuk pengerjaannya kurang lebih seperti tadi ya lur. Lumayan ribet dan lumayan rumit ya lur ya. Nah oke lur, jadi ini setelah kita tempel-tempel untuk motif kertas water slide decalnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ini setelah beres kita tempelkan untuk di bagian motif-motifnya ini akan kita clear atau pernis. Untuk pengekliran di sini saya menggunakan clear auto glow 2010 ya lur. Untuk pengekliran di awal ini kita clear kurang lebih sekitar 3 lapis. Jadi ini kita clear tipis-tipis, beri jeda 10 menit.
ini lalu kita semprot lagi. Ini kita semprot kurang lebih sekitar 3 lapis ya lur. Untuk jeda setiap lapisnya ini saya beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit ya lur. Kemudian setelah beres penyemprotan clear 3 lapisnya ini kita keringkan kurang lebih sekitar 2 hari. Jadi ini setelah kering ini kita amplas menggunakan amplas grit ukuran 1000. Jadi ini kita amplas terlebih dahulu dan akan kita clear kembali ya lur, atau istilahnya kita clear ulang. Kenapa diamplas seperti ini? Ini biar motif water slide decalnya tidak terlalu nimbul. Jadi ini kita amplas ukuran 1000 secara layang dan merata. Kemudian kita bersihkan lalu kita keringkan dan akan kita clear kembali ya lur. Sebelum kita clear di sini di bagian tempat karet listnya ini akan kita semprot warna hitam terlebih dahulu. Nah oke lur, jadi untuk pengeklirannya ini kita clear 2 kali ya lur, atau istilahnya kita flow coat. Untuk clear yang saya gunakan di finishing ini juga masih sama seperti tadi, menggunakan clear yang auto glow 2010. Untuk di pengekliran finishing ini kita clear langsung jadi, atau istilahnya kita jedanya itu ya kurang lebih sekitar 1 menitan ya lur, untuk mengkoreksi sudah glossy menyeluruh atau belum. Jadi ini setelah beres pengekliran kita keringkan, kita pasang, hasilnya seperti ini ya lur. Untuk tampilannya jadi lebih keren ya lur, karena ini menggunakan carbon fiber untuk di lux karbonnya. Cuman di sini di bagian karet listnya ini karena sebelumnya ada bekas di cutter, cuman mau kita cari spare partnya ini cukup sulit di Indonesia ini yang menjual spare part helm fog ini ya lur. Jadi karetnya ini terpaksa pakai yang lama dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk di skinning carbon fiber di helm cross atau helm trail. Ini dengan penambahan motif dari kertas water slide decal, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya lur. Kemudian ini juga ada helm dari TLD atau Troele Design, ini yang menggunakan skinning carbon forged dengan metalik biru, dan ini juga ada motif kertas water slide decal juga. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur, ini yang carbon forged dengan metalik biru. Jadi ini skinning juga ya lur ya. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar skinning carbon fiber di media helm dengan metode vakum ya lur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.